Welcome to my channel Zona Science, channel yang khusus membahas ilmu pengetahuan alam di tingkat sekolah dasar secara menyeluruh, mulai dari materi-materi dalam setiap tema di kurikulum 2013, materi Olimpiade IPA, dan materi ujian sekolah untuk siswa kelas 6. Tidak lupa akan ada soal-soal dan pembahasan di setiap akhir materi. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Halo adik-adik, jumpa lagi dalam Zona Science. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang siklus hidrologi. Bagi yang ketinggalan video sebelumnya, link sudah ada di kolom deskripsi atau cek di atas video ini. Bagi yang sudah menonton video sebelumnya, mari kita lanjutkan pembahasannya. Jenis-jenis siklus air. Siklus air dapat dibedakan menjadi 3, yakni siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Siklus air pendek. Siklus air pendek adalah siklus air yang proses presipitasinya terjadi di laut, sehingga hanya melibatkan beberapa tahapan saja, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Siklus air pendek diawali dengan penguapan atau evaporasi oleh air laut ke atmosfer. Kemudian, pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami proses kondensasi dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan-awan ini akan semakin besar, berat, dan jenuh oleh uap air, dan akhirnya sudah tidak mampu menahan air yang ada di dalamnya hingga akhirnya jatuh ke permukaan bumi menjadi hujan. Peristiwa jatuhnya air ke permukaan bumi inilah yang disebut dengan presipitasi. Dalam siklus air pendek, presipitasi atau hujan terjadi di laut, sehingga setelah proses presipitasi selesai langsung kembali ke tahap awal, yaitu evaporasi. Siklus air sedang. Siklus air sedang adalah siklus air yang proses presipitasinya terjadi di daratan, sehingga mempunyai proses yang sedikit lebih panjang daripada siklus air pendek. Siklus ini diawali dengan penguapan atau evaporasi oleh air laut ke atmosfer. Uap air dibawa oleh angin menuju daratan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan di permukaan danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan. Kemudian, pada ketinggian tertentu, uap air akan mengalami proses kondensasi dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan ini akan semakin besar, berat, dan jenuh oleh uap air, dan akhirnya sudah tidak mampu lagi menahan air yang ada di dalamnya hingga akhirnya jatuh ke permukaan bumi menjadi hujan. Peristiwa ini disebut dengan presipitasi. Dalam siklus air sedang, presipitasi atau hujan terjadi di daratan. Selanjutnya akan mengalami proses runoff atau limpasan. Air hujan tersebut mengalir dan melalui saluran-saluran air seperti danau, got, muara, sungai, laut, hingga ke samudra. Dalam proses ini, tidak semua air hujan akan langsung mengalir menjadi air limpasan atau runoff. Ada kalanya akan mengalami proses infiltrasi dan perkolasi terlebih dahulu sebelum menjadi air limpasan dan mengalir ke laut. Siklus air panjang. Siklus air panjang adalah siklus air yang proses presipitasinya berupa salju atau es. Sama halnya dengan siklus air pendek dan siklus air sedang, siklus air panjang diawali dengan penguapan atau evaporasi oleh air laut ke atmosfer. Uap air akan dibawa oleh angin menuju daratan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air lain yang berasal dari penguapan air di permukaan seperti danau, sungai, dan hasil transpirasi tumbuhan.
Kemudian pada ketinggian tertentu uap air akan mengalami proses kondensasi dan berubah menjadi awan. Pada siklus air panjang, awan tersebut bergerak ke tempat yang relatif lebih dingin sehingga pada proses presipitasinya uap air tersebut jatuh dalam bentuk hujan salju atau hujan es. Salju dan es tersebut memerlukan waktu hingga berbulan-bulan untuk bisa mencair. Selanjutnya, setelah es dan salju mencair, akan mengalami proses runoff dan menjadi air limpasan lalu mengalir menuju laut hingga ke samudra. Karena dibutuhkan hingga berbulan-bulan sebelum air mencair dan mengalami proses runoff dan kembali lagi ke samudra, maka siklus air yang seperti ini disebut dengan siklus air panjang. Siklus air panjang biasanya terjadi di daerah-daerah dingin seperti kutub, pegunungan, dan di kawasan seperti Eropa dan Amerika. Faktor yang mempercepat atau memperlambat daur air. Daur air dapat dipercepat dan diperlambat berdasarkan faktor pendukungnya. Faktor pendukungnya antara lain: 1. Sinar matahari. Sinar matahari berperan penting dalam proses evaporasi. Besar kecilnya proses evaporasi bergantung pada besarnya sinar matahari yang diterima di daerah tersebut. 2. Kelembapan udara. Jika udara semakin dingin, gumpalan awan mendung akan semakin banyak sekaligus mempercepat proses presipitasi. 3. Angin. Angin sangat mempengaruhi terjadinya daur air karena gerakan udara lembab yang terus-menerus dapat memicu terjadinya hujan. 4. Suhu udara. Suhu udara sangat mempengaruhi besar kecilnya curah hujan di suatu daerah. Selain itu, suhu udara juga mempengaruhi hasil presipitasi. Di daerah tropis, presipitasi dapat berupa hujan air. Sedangkan di daerah yang bersuhu lebih dingin seperti di kawasan Eropa, presipitasi dapat berupa hujan salju atau hujan es. Cara menjaga keberlangsungan siklus air. Manusia perlu menjaga keberlangsungan siklus air agar tidak terjadi bencana seperti banjir dan longsor pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Maka dari itu, manusia perlu menjaga keberlangsungan siklus air dengan cara: 1. Melakukan reboisasi pada hutan gundul. Hal ini dilakukan karena akar tanaman mampu menyerap air dan mempercepat proses infiltrasi, sehingga mampu menyimpan air hujan dan menjadi air tanah. 2. Menanami lahan kosong di sekitar rumah. 3. Membiarkan halaman terbuka dan tidak tertutup semen. 4. Membuat lubang serapan di halaman kebun dan di lahan kosong. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah memahami materi tentang siklus air pada pembahasan kali ini? Jika belum, silahkan putar ulang video ini atau tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar. Di kolom deskripsi terdapat resumen materi dan soal-soal yang bisa kalian download dan kalian kerjakan. Jangan lupa klik like dan share video ini jika bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang menarik dari Zona Sains. Tetap belajar karena hanya belajar yang membuat kalian menjadi semakin pintar. See you at the next videos.